Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras membuat salah satu sekolah di Kabupaten Sinjai terendam. Akibatnya, siswa harus belajar di tengah genangan air. Kebakaran terjadi di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Pindrang. 1 penghuni rumah tewas. Sulit mendapatkan pasokan air bersih, warga terpaksa gunakan air sawah untuk beraktivitas. Tiga kecamatan di wilayah pesisir Maros dilanda krisis air dalam 2 bulan terakhir. Sulitnya mendapatkan pasokan air bersih membuat warga terpaksa menggunakan air sawah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun terlihat kotor, namun sejumlah warga tetap mengisi jerigen dengan air sawah. Pasalnya sudah 2 bulan warga di desa Suli-Suli Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros mengalami krisis air bersih. Mereka terpaksa menggunakan air sawah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga harus berjalan sekitar 3 km demi mengambil air di lokasi persawahan yang masih menyisakan stok air. Air digunakan untuk mandi dan mencuci, sedangkan untuk air minum, warga membeli air galon seharga Rp5.000. Air hujan, masih air hujan diminum. Masih ada air hujan yang kita tada itu, Bu? Iya, bata diisi. Iya. Karena kan Bu saya lihat ini ada juga tadi bebek yang sapi turun. Jadi bagaimana airnya, Bu? Gatal kita rasa tuh. Gatal ki kalau mandi, sudah ki mandi. Ini kita tidak saring. Sering ki gatal maki. Tidak kita saring dulu, Bu, baru kita Tidak. pakai. Langsung jadi Begini langsung mi. Musim kemarau mulai melanda wilayah Kabupaten Maros sejak 2 bulan lalu. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk membantu kondisi masyarakat. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Pasien puskesmas warga Pulau Sailus harus menanggung biaya BBM kapal ambulan untuk mendapatkan pengobatan di luar pulau. Pasien harus menanggung biaya BBM hampir Rp4 juta yang tentu saja memberatkan pasien yang sebagian besar adalah warga miskin. Sambil menahan kesakitan, warga Pulau Sailus, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep ini harus menyeberang dengan menggunakan kapal ambulans untuk bisa bersalin. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit HL Manabai Abdul Qadir yang ada di Sumbawa, Nusa Tenggara Timur karena vaskes di Puskesmas Sailus belum memadai. Meskipun ambulan laut milik pemerintah Pangkep, namun pasien harus menanggung biaya operasional karena ternyata pihak puskesmas tidak menyediakan anggaran. Akibatnya, pasien seperti Naima harus mencari pinjaman hampir Rp4 juta untuk menanggung biaya BBM kapal. Kenapa kemudian dibebankan ini ke masyarakat untuk pembayaran BBM ambulansnya? Itu karena keterangannya, karena pihak puskesmas Sailus itu tidak ada pos untuk BBM ambulans ini. Makanya itu dibebankan ke masyarakat. Tapi dari pihak keluarga sendiri Kak itu menyetujui terkait pembayaran itu Kak? Ya mau bagaimana lagi, karena pada saat itu keadaannya sudah mendesak, keluarga sudah panik karena wajah pasien sudah pucat kan. Artinya ya mau tidak mau keluarga pasien harus mencari pinjaman. Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep membenarkan adanya pasien yang menanggung operasional BBM kapal ambulan, namun biaya itu sudah diganti dan dikembalikan kepada keluarga pasien. Mungkin karena puskesmas lagi tidak memiliki dana, maka menganjurkan kepada keluarga pasien ditalangi dulu. Tapi saat ini puskesmas sudah menggantikan dana yang digunakan oleh pihak keluarga. Harapannya tentu bahwa BPJS, pihak puskesmas bisa klaim ke BPJS terkait biaya rujukan yang tadi. Minimnya anggaran membuat layanan kesehatan di Pangkep terkendala, tetapi seharusnya Pemda memberi jalan keluar karena kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab negara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa menahan 2 orang yang diduga terlibat korupsi rehabilitasi jaringan 14 titik irigasi bendungan Bili-Bili. Direktur CV LATB Group bersama seorang mitranya diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Kedua tersangka berinisial MB dan M ini langsung memakai rompi tahanan. Kejaksaan Negeri Goa menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Tersangka merupakan Direktur Sivil ATB Group dan mitranya yang bertugas di lapangan dalam proses pengerjaan rehabilitasi saluran irigasi yang berjumlah 14 titik di Bendungan Bili-Bili. Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi bendungan dilakukan tahun 2021 dengan anggaran hampir 8 miliar rupiah. Kasus korupsi ini terungkap dari aduan masyarakat. Kejari Goa menemukan belasan titik pekerjaan yang tidak sesuai, seperti volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan progres realisasi keuangan, hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah. Pengerjaan rehabilitasi baru selesai 67% dari perjanjian kerja yang seharusnya rampung pada 2024. Nah, dari pagu anggaran 7,9 M ini perhitungan kerugian BPKP sebesar 1 miliar 66 juta rupiah. Mereka berdua ini disangka melanggar pasal primer, pasal 2 ayat 1 junto pasal 55, kemudian subsidiar pasal 3 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Tersangka MB dan M terancam kurungan masing-masing 20 tahun dan 15 tahun kurungan penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Jelang Pilkada serentak, 600 personel gabungan TNI, Polri, dan Dinas melaksanakan apel gelar pasukan. Simulasi Sispam Kota juga diadakan di kantor KPU Maros untuk mengantisipasi unjuk rasa selama proses Pilkada. Apel gelar pasukan digelar Sabtu lalu di lapangan Palantikang, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Operasi Mantap Raja Palawa 2024 dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas dalam rangka menciptakan kondusivitas wilayah menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Tak hanya itu, simulasi pengamanan unjuk rasa juga digelar di depan kantor KPU Maros. Simulasi ini mencoba memprediksi berbagai skenario kontingensi yang mungkin terjadi, mulai dari aksi dorong, aksi bakar ban, penanganan massa yang membutuhkan penanganan medis, hingga simulasi penembakan water cannon dilakukan. Sispam Kota ini sudah menjadi strategi pengamanan kita ya di Kabupaten Maros. Sama halnya dengan yang lain-lain, semuanya pun, tapi itu tergantung dengan bagaimana eskalasinya. Sebenarnya bukan dari Sispam peragaannya, tapi bagaimana setiap petugas atau personil itu bisa memahami esensi bagaimana mengatasi persoalan ataupun kekacauan-kekacauan yang terjadi dalam pelaksanaan setiap pentahapan pemilu kada yang ada di Kabupaten Maros. Walau mempersiapkan untuk keadaan yang terburuk, polisi mengharapkan pelaksanaan pilkada berjalan aman dan juga damai. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.